Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Bu Anggra ini di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi di pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menemukan informasi mengenai alat komunikasi modern. Yang kedua, mengidentifikasi akibat yang baik dan positif dan akibat yang tidak baik atau negatif dari penggunaan teknologi komunikasi. Yang ketiga, mengukur keliling bangun datar dengan menggunakan satuan sentimeter. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Benny kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Benny membacanya melalui komputer miliknya. Begini isi suratnya. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberikan kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tidak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Begitulah kira-kira isi surat yang ditulis oleh Bang Benny kepada keluarga Benny di Indonesia. Akhirnya Benny dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang bernama Aito. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani dan Benny sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia atau globe. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampaian pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampaian pesan. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih cepat dan mudah. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk dalam aplikasi penyampai pesan antara lain adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan oleh orang tua. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan.
Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Media komunikasi yang ada saat ini seperti YouTube, Facebook, Twitter, lalu ada Instagram, dan lain sebagainya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus kita hindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nanti anak-anak silahkan mendiskusikan bersama keluarga di rumah apa yang harus kita lakukan terhadap perkembangan teknologi komunikasi dalam media sosial. Benny menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito sangat kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Amati contoh keberagaman budaya tradisional berikut. Ini adalah contoh dari pakaian adat yang ada di Nusantara. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadikan landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini bisa kita temukan pada lambang negara kita yaitu burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda-beda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Di dalam burung Garuda, dia mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan dengan gawai. Pada umumnya gawai berbentuk persegi. Di sekelilingnya layar selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang keliling bangun datar menggunakan satuan panjang dan satuan sentimeter. Kita dapat mengukur keliling satuan bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Satu kotak, pada kotak itu dianggap 1 cm. Perhatikan, pada gambar di samping satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Mari anak-anak kita perhatikan cara menghitungnya. Perhatikan contoh keliling bangun datar di bawah ini. Kita akan menghitung berapa satuan panjangnya. 1, 2. Nah, anak-anak, ternyata bangun datar pada gambar ada 22 satuan panjang. Maka keliling dari bangun datar tersebut adalah 22 satuan panjang. Perhatikan lagi contoh di bawah ini. Hitunglah keliling bangun datar di bawah ini dengan satuan baku sentimeter.
Jika kita hitung, maka keliling dari bangun datar di samping adalah 4 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 4 ditambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 adalah 20 cm. Jadi keliling dari bangun datar tersebut adalah 20 cm. Demikian penjelasan Bu Anggra ini anak-anak, semoga anak-anak paham. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi kalian belajar. Dan ingat pesan Ibu 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.